Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, satu keluarga kerajaan Allah. Saya senang sekali menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia dan juga bahkan bangsa-bangsa di dunia. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru pada bulan yang ketiga menuju ke bulan yang keempat, dan kita merasakan penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini saya mau sampaikan suatu berita, yaitu berita yang bukan baru tetapi inti daripada firman Tuhan, yaitu grace and mercy, yaitu anugerah dan kemurahan. Nah, saya akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar kepada mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang akan menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Terima kasih kepada firman Tuhan yang begitu memberikan satu motivasi, kekuatan, bahkan value, nilai daripada kasih Tuhan kepada setiap kita. Tentunya ayat ini sering kita baca berulang-ulang, dan kita sering kali mendengar suatu story, suatu peristiwa yang pernah terjadi ketika kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, di dalam ayat 12 firman Tuhan berkata begini, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, zaman ini kita sedang memasuki satu era yang disebut era disrupsi. Dan kita sedang memasuki satu zaman yang disebut revolusi 4.0. Dan segala sesuatu akan berdasarkan atau tergantung kepada teknologi. Nah, zaman inilah zaman teknologi. Setiap orang dengan berbagai usia, dia akan bergantung kepada teknologi. Dan semua sedang terbawa arus kepada suatu kecerdasan yang semu, yang itu disebut artificial intelligence, yaitu pergantian kecerdasan otak manusia, atau ada juga yang disebut artificial super intelligence. Jadi kecerdasannya jauh melampaui daripada kecerdasan manusia.
Nah, kita sedang di dalam satu era yang disebut era sosial media, di mana sosial media ini sedang membawa seluruh dunia kepada kebudayaan yang baru, yaitu disebut kebudayaan mentalitas, kelompok mentalitas. Jadi pendapat setiap orang itu ingin diterima, kelompoknya ingin diterima oleh banyak orang. Bahkan setiap grup membentuk komunitas-komunitasnya, dan setiap anggota grup itu seringkali berlomba memicu dirinya untuk menjadi yang pertama, untuk membawa kabar pertamanya, yang seringkali itu juga meleset karena itu juga berita hoax, berita yang tidak benar. Nah, apa yang dia pikir bahwa dia adalah pembawa berita pertama, maka dia akan mempengaruhi banyak orang. Kalau dia membawa berita ketakutan, maka berapa banyak orang yang akan mengalami kecemasan. Tetapi kalau ada berita sukacita, berita gembira, maka berapa banyak akan orang terpengaruh menjadi gembira dan sukacita. Nah, ada satu era yang disebut FOMO. Ini zaman yang disebut FOMO atau fear of missing out. Itu di era sosial media itu. Itu apa? FOMO itu, fear of missing out itu adalah takut ketinggalan. Ketinggalan dari apa? Takut tertinggal dari berita dan merasa ketinggalan. Merasa ketinggalan. Jadi seringkali kita juga memformat berita-berita secara cepat yang belum tentu benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut data dari New York Post, apalagi situasi pasca pandemi COVID-19 yang sebetulnya ini belum pasca, masih berlangsung ya. Nah, ada suatu kecenderungan di mana orang-orang menjadi kecanduan kepada gadget. Dan kecanduan inilah kecanduan yang kronis. Bahkan dikatakan 1 dari 10 orang di Amerika melirik ke gadgetnya setiap 4 menit. Bahkan mungkin ada yang parah, terus apapun, lagi makan, lagi apa, mau tidur, dia pegang gadgetnya dan selalu melihat gadgetnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 7 miliar penduduk sudah mengakses internet. Bahkan 4 miliar penduduk berhubungan secara online. Di Amerika, menurut data ada 97%, ini angka yang nearly 100%, hampir semuanya, itu anak-anak dan remaja bermain games. Dan rata-rata bermain selama 4-5 jam setiap hari. Di Korea Selatan, ada 10% remaja terjerat menjadi pecandu internet dan sulit untuk menjalani hari-hari seperti remaja normal lainnya. Kenapa? Karena mereka udah terhisap dengan teknologi. Dan teknologi itu disebut ada hipnotisnya, hipnomagnetik. Jadi sesuatu yang menyeret tetapi menghipno juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Cina ada 13,7% remaja kecanduan games. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dikatakan kurang lebih ada 15% remaja pemuda-pemudi terperangkap dalam jebakan online games. Bapak Ibu sekalian, bahkan di Amerika, kembali kalau di Amerika, 1 dari 3 orang itu mendapatkan jodoh melalui media online, dunia online. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang kita dapatkan itu dari media itu akan menyeret kita, akan membuat kita, apalagi itu diulang-ulang, diberitakan terus-menerus, maka itu akan menjadi suatu makanan setiap hari, dan itu akan menjadi perilaku, dan itu akan menjadi suatu kebenaran. Nah, bahkan akan menjadi satu kenikmatan yang akan menimbulkan suatu efek euforia, itu rasa senang yang berlebihan, yang merangsang pelepasan dopamin melalui getaran listrik ke otak kita. Nah, dopamin itu adalah bahan kimia organik yang dilepaskan otak untuk membantu manusia mengatur respon, aktivitas motorik dan emosional. Kalau ininya responnya terganggu, maka dia bisa berperilaku yang aneh. Ada seorang teman, ini bukan orang yang tidak kenal, teman itu
usianya sudah middle ya, bukan muda lagi. Dia selalu siang malam ya, itu benar-benar dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Kadang dia terus membuka laptopnya dan terus dia adalah seorang pendoa. Dan kami kaget ketika terakhir bertemu dia. Dia udah gak kenal saya, udah gak kenal orang lain. Bahkan istrinya juga dikatakan, siapa kamu? Kamu namanya siapa? Waduh, itu kaget sekali. Ini mengerikan sekali. Ada sesuatu yang disebut mental illness, yaitu penyakit daripada kejiwaan. Jadi sebetulnya ini masa new normal ini, yang dahulunya tidak normal harus akan dinormalisasi. Jadi normal, jadi gaya hidup tergantung oleh teknologi. Jadi muncullah cybercrime di mana-mana, cyber psikologi, cyber stalking. Apa itu cyber stalking? Itu nguntitin orang terus melalui media itu, dan orang yang bermedia itu terus-menerus dia mengupload dimanapun dia berada gitu. Terus ada cyberbullying, itu membuli orang melalui sosial media. Ini bahaya sekali, bisa membuat pembunuhan karakter, sehingga orang itu bisa benar-benar bisa frustasi dan orang itu bisa benar-benar putus asa, bahkan bisa ingin bunuh diri karena ketidakditerimaan ya. Ada juga cyber romance, cyber sex, cyber baby. Bayangkan 25% daripada bayi penduduk usia 3 sampai 4 tahun sudah go online sekarang ya. Mereka sudah biasa memegang tablet. Jadi mereka kurang kontak mata dengan orang tuanya. Ada cyber parenting di mana juga mengajar anak-anak itu oleh gadget, bukan oleh orang lagi, bukan oleh orang tuanya. Jadi di Thailand ada satu gerakan dengan satu tagline namanya bahwa teknologi will never replace love. Jadi teknologi tidak akan bisa menggantikan kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada satu peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab tadi. Bagaimana seorang perempuan bisa terjebak kedapatan dia berzina dan dibawa oleh orang-orang Farisi, ahli Farisi, dan para imam di tengah rakyat banyak. Bapak Ibu sekalian, itu di kumpulan orang banyak di tengah masa. Coba pikirkan, kalau kita di tengah masa memang kita orang berdosa, lalu kita langsung dituduh dosa kita di depan banyak orang. Bagaimana perasaan kita? Bukankah kita lebih baik tidak hidup lagi? Karena sepertinya martabat kita sudah hancur. Kita tidak punya harapan lagi. Nah, siapa pertanyaannya yang menangkap perempuan, menangkap basah perempuan ini yang sedang berzina ini? Dan apakah semua orang ini melihat perbuatan perempuan ini? Mengapa sebetulnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini yang membawa perempuan ini kepada Yesus? Bukankah mereka adalah ahli-ahli agama yang mengetahui mengenai hukum-hukum, dan mereka mengatasnamakan hukum Musa membawa perempuan ini? Jadi sebetulnya di manakah keadilan itu? Apakah pelaku pria tidak perlu dihukum? Hanya yang wanita yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa membedakan pada hari-hari ini antara organisasi dengan kasih Allah yang begitu besar melalui Tuhan Yesus. Dan apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang cukup beribadah, atau sekedar menjadi orang yang beragama dan agama Kristen? Apakah kita sekedar tahu akan firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah berjalan di dalam kebenaran itu sendiri? Apa kebenaran itu? What is the truth sebetulnya? Apa itu kebenaran? Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi hari-hari ini kebenaran itu ditentukan oleh mayoritas.
Kebenaran itu ditentukan oleh karena kerumunan, oleh ramainya orang berbicara bahwa ini. Urusan vaksin aja bisa jadi urusan Bapak Ibu sekalian. Dan udah kalau divaksin dan tidak divaksin, itu saling menuding satu dan yang lain. Dan vaksinnya yang sudah divaksin juga saling menuding vaksin. Apa kamu divaksinnya? Kita menjadi kelompok-kelompok penuduh secara tidak langsung. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu ini ada permainan. Permainan berlandaskan hukum agama. Ada permainan yang disebut the game of truth. Siapa yang benar? Kalau Yesus waktu itu berkata, rajamlah perempuan itu dengan batu, dia akan menjadi seorang nabi yang dielu-elukan. Tetapi hukum kasih tidak diberitakan di seluruh dunia lagi. Tetapi kalau tidak, jangan hukum perempuan itu, maka apa yang terjadi? Yesus pun akan dirajam batu oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika kebenaran manusia menjadi viral, menjadi marak, coba apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu? Dia berdiam. Ketika manusia di bumi dipenuhi dengan kebenaran-kebenarannya sendiri, maka Allah berdiam. Dalam masa lockdown ini, sepertinya Tuhan itu nggak berbicara banyak. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dengan berbagai versi mengatakan Tuhan bicara seperti ini, Tuhan berbicara. Mungkin Tuhan sedang berdiam. Karena semua sedang saling membenarkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita semua lagi butuh Tuhan. Orang yang terpapar COVID, tidak terpapar COVID, orang yang sudah divaksin, tidak divaksin, semua yang di dunia ini sekarang persoalannya sama. Urusan COVID dan urusan vaksin. Dan akhirnya akan berdampak kepada ekonomi. Dan ujung-ujungnya ini adalah kontrol politik, agama, ekonomi. Dalam yang disebut One World Order. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menjangkau sorga. Nobody. Orang yang beragama semua sedang mencoba meraih sorga, mendapat grace and mercy daripada sorga. Tetapi kekristenan itu berbicara mengenai kasih Allah. Kalau kekristenan menjadi agama, maka kita semua akan saling membenarkan diri dan saling menuduh bahwa kamu kurang benar. Mungkin kamu sesat dan aku yang paling benar. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus merunduk kepada perempuan itu. Dan Yesus menulis oleh jari tangannya di tanah yang kotor. Bayangkan, Allah yang Maha Akbar mau merunduk kepada pendosa. Mau merunduk kepada kita. Mendatangi kita sebagai manusia yang kotor, yang penuh dosa, yang penuh kesalahan, yang penuh pelanggaran, apalagi hukum-hukum agama. Yesus berdiam, tidak meresponi. Dia tidak mau bercampur dengan kelompok-kelompok arus yang benar-benar pembenaran diri. Apa sebetulnya Bapak Ibu yang Yesus tulis di tanah itu? Tidak tertulis di situ. Tetapi yang saya tahu, bahwa dia menulis kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca keadaan dunia di akhir zaman, di dalam satu ayat, yaitu di dalam Matius 24 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa orang akan saling membenci dan saling menyerahkan. Saling itu di antara kita, bukan orang lain, bukan musuh kita. Saling di antara sekawanan, itu saling. Dan banyak nabi-nabi palsu akan menyesatkan. Dunia itu membawa apa? Bukan keselamatan. Dunia tidak membawa shalom, tetapi dunia membawa penghukuman. Dunia membawa kebenaran sendiri, keyakinan dirinya, doktrinnya. Bahkan dunia sedang membawa penuduhan. Bapak Ibu sekalian, berapa kacaunya kita sebetulnya. Bukan karena kacau penyakit, yang meninggal sudah banyak memang. Tapi dari dulu pun yang meninggal banyak. Tetapi hari ini banyak orang hidup sebutnya mati secara rohani. Karena begitu banyak sekali sampah-sampah rohani dalam hidupnya. Yesus datang merunduk. Dia adalah manusia yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dengan segala kerendahan hati, dia itu mau membawa satu hukum yang baru. Dia menjadi korban pendamaian. Dia membawa grace and mercy. Membawa kemurahan Allah yang luar biasa. Yang tidak bisa ditebus oleh apapun, oleh karena darahnya sendiri. Maka kita beroleh selamat itu. Kita beroleh penebusan itu. Yesus membawa kesadaran. Pemisahan antara hukum kasih dengan hukum agama. Hukum dunia. Yesus itu adalah batu. Dikatakan dia batu penjuru. Kenapa disebut batu penjuru? Itu batu penjuru itu penting sekali untuk menyangga satu rumah sebesar apapun. Itu batu yang pertama diletakkan, batu yang menopang seluruh pondasi yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes 8 ayat 7. Ketika mereka terus menerus, bayangkan terus menerus bertanya kepada Yesus. Maksa. Supaya Yesus berkata, apa jawabannya? Lempar batu atau tidak? Maka ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Semua berdiam. Kemana pria yang memergoki perempuan ini? Kemana pria yang menangkap basah perempuan ini? Dan siapakah kawanan ini? Dan apa tujuan daripada pertanyaan ini? Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini begitu banyak orang yang trauma. Pembunuhan karakter di mana-mana. Bahkan ada yang mau bunuh diri, bahkan yang sudah bunuh diri akibat dibully di sosmed. Bahkan seorang pejabat juga di Korea Selatan dia bunuh diri karena akibat sosmed ini. Berapa banyak yang kita terima sampah-sampah rohani melalui WhatsApp group, melalui sosial media, Facebook, IG dan sebagainya. Video-video fake news semua dikirimkan. Berita-berita bohong, berita haters. Semua masuk dalam pikiran kita dan terekam di dalam pikiran kita sehingga kita penuh dengan memori yang disebut sampah. Sampah teknologi. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita membaca ayat ini dan kita berkata, saya bukan kawanan itu. Tetapi mungkin kita juga memegang batu itu. Atau
Mungkin keluarga kita adalah pelempar batu. Dan kita merasa kita paling benar. Kita merasa paling memiliki hak keselamatan tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Kita melihat orang-orang di kota kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, bahkan tetangga kita, kasihan, neraka mereka. Yesus waktu itu, dia banyak berdiam, dan ketika dia bicara, siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempar batu pertama. Bapak Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Mereka membuang batu-batu itu. Dari mulai yang usia tua ke usia muda. Melempar batu itu mudah. Tetapi kebenaran yang salah, the false truth, mengikuti mereka terus di sepanjang jalan hidup mereka. Mereka terseret dengan kawanan, dengan gelombang. Bapak Ibu sekalian, iblis itu cara kerjanya. Pelan-pelan mencuri, membunuh, membinasakan, menyeret, meleset pelan-pelan, dan akhirnya kita terhilang. Banyak berita-berita baik kita terima, good idea, kata-kata motivasi, movie-movie yang hebat. Pertanyaannya satu, berapa menit kita membaca Alkitab setiap hari? Do we have time to get in touch? Apakah masih kita punya waktu untuk bertaut dengan Tuhan dan bercakap dengan Tuhan di pagi hari ketika kita bangun pagi? Kita berkata, Tuhan, aku bersyukur aku masih hidup. Pimpin aku sepanjang hari ini. Biar belas kasihan Tuhan turun atas hidupku. Cara pandangku berubah. Cara berpikirku berubah. Dan hidupku berubah. Iblis maunya kita ini menjauh dari Tuhan. Iblis maunya kita terpapar, tergeletak, tidak bangun lagi, terhukum malah. Ketika perempuan ini ditanya oleh Tuhan Yesus, di mana mereka ini? Pada kemana sekawanan ini? Perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 11, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa dia berkata aku pun? Aku pun berarti ada somebody else. Bapa tidak menghukum. Kasih Bapa, kasih agape. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai ada di kelompok yang salah. Dalam beberapa hari yang lalu saya ditegur oleh Tuhan seolah-olah bahwa kita sudah melakukan ministry, banyak gerakan baik melalui Zoom atau onsite dan sebagainya, memuridkan seolah-olah kita fine, kita running fine. Tetapi Tuhan berbicara kembali di dalam visi kami di My Home Indonesia. Rumahku harus penuh, kata Tuhan. Aduh, maksudnya apa? Rumahku itu rumah Tuhan harus penuh. Jadi maksudnya bagaimana? Pergi, paksalah orang di jalan-jalan. Pergilah ke jalan-jalan, pergilah ke tetangga, pergilah selamatkan jiwa-jiwa. Waduh, ini zaman lockdown seperti ini bagaimana? Saya waktu itu 2-3 hari bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang harus bisa saya lakukan dalam keadaan terbatas begini? Tuhan kata, Injilku tidak pernah dapat dibelenggu oleh situasi, oleh hukum, oleh apa. Karena kasihku adalah kasih agape, kasih yang tulus tanpa syarat, kasih yang sempurna. Dan tidak akan membuat kita takut untuk mati. Waduh. Lalu saya berpikir begini, Tuhan, kalau kita punya network, kenapa tidak mulai dari start ruanganku
meja tulisku, dengan gadgetku, dengan networkku, teman-temanku. Kenapa kita tidak dukung orang-orang yang ada di front line? Orang-orang yang ada di gunung-gunung, orang yang ada di hutan-hutan, di perbatasan wilayah Indonesia. Dan saya mulai bercerita dengan teman-teman, bercerita dengan juga anak-anak rohani saya. Wah, apa yang dapat kita buat? Saya mendapat satu statement dari Tuhan, yaitu perkataan mengenai agape ini. Agape care. Mau gak kita care somebody, care seseorang, peduli kepada seseorang dengan kasih agape tanpa syarat. Lalu kami mendapat data. Kami mulai menghubungi orang-orang dan kami mendapat data. Ada satu gereja, kalau ke gereja bisa 3 jam perjalanan jalan kaki. Ada yang 6 jam, ada yang 3 hari perjalanan ke kota. Dan kalau ke gereja harus menyeberang satu sungai yang benar-benar tidak ada jembatan. Dan mereka harus mengangkat tasnya di atas kepala. Waduh, mereka itu begitu susah sekali dan mereka tetap menginjil. Agape care. Kita akan kita akan berbuat sesuatu dengan kasih Tuhan tanpa syarat dan kasih yang benar-benar tidak pakai alasan atau apapun. Kami hanya menolong orang-orang yang tetap menginjil supaya rumah Tuhan penuh. Bukankah kita ini berguna di hadapan Tuhan? Kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan, Injil itu tidak pernah dapat dibelenggu oleh apapun, oleh situasi, oleh waktu. Dia Alfa dan Omega. Dia punya dimensi. Dimensi bukan sekedar antara tinggi, batasan daripada panjang, lebar, dalam, tetapi juga soal waktu. Tetapi dimensi, dia bisa menarik waktu. Alfa dan Omega yang dahulu dan yang terkemudian, dia bisa menarik waktu. Dan ini, this is the time. Tomorrow is today. Kita bisa menarik semua masa depan kita kepada hari ini. Kita mau selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya dengan kasih daripada yang Tuhan berikan kepada kita, itu hati yang berbelas kasihan. Grace and mercy ada pada kita semua. Bapak Ibu, apapun kondisi Anda saat ini. Kalau mungkin Anda lelah saat ini, capek, sakit, dia akan datang untuk merunduk. Dan dia akan berkata, I love you so much. Kalau ada yang sakit, Tuhan bersedia untuk menyembuhkan kita. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Dan Tuhan akan pelihara kita sempurna adanya. Dan mujizatnya nyata terus berlangsung sampai hari ini. Justru di dalam kesulitan, maka kasih karunia itu berlimpah-limpah atas hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua berdoa dimanapun kita berada. Percaya bahwa kasih agape itu ada. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu maha hadir, ada di tempatmu, ada di ruanganmu pada saat ini, ada di kamarmu, dimanapun, wherever, dimanapun, dia omnipresent, dia maha hadir. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mensyukuri untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami, bahwa kami diselamatkan bukan karena upaya, bukan karena kami beribadah taat, bukan karena kami rajin melayani, tetapi semua semata-mata karena anugerah dan kasih karuniamu bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan satu mercy, have mercy on me Tuhan, dalam situasi apapun pada saat ini. Bangkitkan roh kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kalau misalkan kami mungkin merasa kami tertuding, kami merasa sakit hati, kami merasa mungkin ada patah hati kami, remuk hati kami kehilangan sesuatu. Dan Engkau, Allah yang sempurna, sanggup memulihkan kami, membangkitkan kami, membuat kami menjadi baru kembali. Biarlah damai sejahtera ada pada kami semua. Pakai kami dalam hidup kami hari-hari ini. Kami melihat masa depan ada di tangan kami. Dan kami mau menyelamatkan orang-orang yang tidak memiliki masa depan dalam hidup mereka. Kami mau selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.